SUV itu banyak banget di Indonesia, apalagi yang dari brand-brand Cina. Nah, ini salah satunya juga dari BAIC ya, Beijing Auto Industrial Corporation. Nah, kalau di Indonesia kan jadi lucu gitu namanya BAIC gitu. Nah, ini salah satu dari dua model BAIC yang udah ada di Indonesia, X55 Strip 2. Namanya emang agak ribet, tapi kita bakal ngebahas seberapa valuable si SUV ini ketika dibandingin sama minimal sama SUV-SUV Cina lainnya. Nah, makanya tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Ketika pertama kali ngelihat secara desain, sebenarnya gue suka banget sama desainnya gitu. Walaupun memang sebenarnya mobil-mobil Cina itu punya desain yang mirip-mirip. Jadi ketika pertama kali dia diluncurin tuh gue pas ngeliat dari jauh gitu ya. Udah ini pasti gini-gini aja lah ya. Tapi kalau misalnya kita lihat detailnya, ini sebenarnya cukup lumayan oke, dan dia juga lebih punya identitas ketimbang saudara-saudaranya yang lain, kayak misalnya seri BJ gitu yang memang dia lebih ke Mercy dan juga Wrangler gitu. Sementara ini dia udah sedikit punya identitas, walaupun tetap serba tajam dan juga futuristis. Dimulai dari lampunya yang katanya nih ada kayak semacam taringnya gitu ya, biar bagian depan itu jadi lebih gahar. Nah, di sini dia dengan PD-nya ada tulisan Beijing. Gue berharap kalau misalnya di Indonesia ntar bakal ada gitu mobil yang namanya Jakarta sepede ini gitu di sini. Dan untuk sebuah mobil yang bukan mobil listrik, dia tuh sebenarnya buat aliran udaranya agak sedikit minimalis. Kalau kita lihat di sini, ini cuma aksen-aksen doang, yang Cina banget ya. Jadi kalau dari jauh mungkin oke, tapi kalau dideketin tuh kayaknya apa sih ini nggak guna banget itu. Mendingan dibuat kisi-kisi udara. Tapi tenang, karena di bagian bawahnya selain ada sensor, dia juga ada kisi-kisi udara buat ngedinginin radiator dan juga mesin. Nah, bagian depannya sebenarnya oke, apalagi dia tuh kayak kap mesinnya kelihatan gede gitu. Padahal dia nggak pakai mesin yang besar. Udah gitu lebar dan juga rendah. Gitulah. Lihat bagian samping. Nah, bagian sampingnya juga ini khas dari SUV-SUV Cina gitu ya. Oke, pertama dia dual tone, yang bawahnya putih, yang atasnya hitam gitu. Dia pakai pelek 19 inci yang untungnya udah dilabur warna hitam, jadinya makin kelihatan keren. Dua-duanya juga udah cakram. Nah, bukan pintunya juga ini sama. Ini udah pasaran banget di mobil-mobil Cina. Jadi kalau misalnya di dalam keadaan terkunci, ini bakal seamless kayak gini ya, nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya dibuka, dia bakal nongol dengan sendirinya. Ini yang bikin kekhawatiran sebenarnya rawan patah apa enggak gitu. Nah, di belakang ini juga dinamis, agak mirip Lexus, terutama di bagian sektor lampunya dari kanan ke kirinya. Yang ngebedain paling di sini ada tulisan Beijing lagi, dan ini ada emblem baiknya. Ini yang singkatan lah tadi yang gue udah sebutin di depan, sama X55. Udah gitu, yang bikin mobil ini mengintimidasi ketika lihat dari belakang adalah moncong knalpotnya yang ada 4, dan ini semuanya beneran bolong. Jadi dia bisa menguatkan kesan kalau ini sebuah mobil yang kencang. Pakai turbo sih, tapi ya gitulah. Nah, ini bagasinya dia juga udah power back door. Terus udah gitu karena dia 5 penumpang, jadi bagasinya itu lumayan gede dan ini rata gitu ya. Di bawahnya ini masih ada lagi tempat penyimpanan kayak laci-laci kayak gitu, dongkrak dan lain-lain. Bahkan di bawahnya lagi pun ini ada ban serep. Jadi ada beberapa brand yang memang dia mengosongkan kapasitas bagasinya supaya lebih gede, tapi dia kayak kolam gitu ke dalam. Nah, ini dibikin rata kayak gini. Jadi selain barang-barang, ya toolkit segala macam juga bisa masuk ke dalam sini. Di sini juga udah ada apa sih ini, tatakan gitu ya. Jadi kalau misalnya ditutup tuh dia nggak kelihatan lah, jadi lebih privacy. Oke, nah ini bagian dalam kabin ya. Dia juga udah ada panoramik yang jadi gimmick-gimmick tertentu lah kalau untuk di Indonesia. Oke. Ini panoramic sunroof juga, jadi nggak cuma sekedar kaca doang di bagian atapnya. Oke, nah ini bagian dalam kabin ya. Ini gue suka karena pertama apa? Dia secara material ini nggak kelihatan ada material-material yang kelihatan murah gitu. Semuanya itu berkelas. Kayak bagian yang empuk-empuknya, terus di sini juga ada jahitan-jahitan merahnya, semuanya dilaburin sama kulit gitu ya. Terus udah gitu setirnya juga setir atau bahkan di ininya itu dia masih banyak tombol-tombol fisik yang mulai jarang ditemuin di mobil Cina. Jadi ini menurut gua jadi sebuah privilege tersendiri. Udah gitu dia juga ada sedikit pembeda, jadi kayak semacam tracking ball gini kalau dulu di handphone BlackBerry lah gitu ya.
Ini buat ngoperasiin tombol-tombol di kanan dan kiri setir. Ada lagi tulisan Beijing di sini gitu ya. Terus bawahnya juga dia flat, setirnya pastinya udah bisa tilt dan teleskopik, jadi untuk nyari posisi jadi lebih gampang. Tuas-tuasnya di sebelah kanan ini buat wiper, buat ya wiper gitu ya. Nah sementara buat sen dan lain-lainnya, lampu-lampu itu ada di sebelah kanan. Terus mobil ini juga udah dilengkapi sama fitur keselamatan canggih ADAS yang bisa dioperasikan dari tuas yang di bawah di sininya nih. Jadi ada dua lah di sini ya, ada dua tuas. Kita bakal ngoperasiin ADAS-nya itu dari sini. Terus konsol tengahnya ini juga dibikin bertingkat. Di bagian atasnya dia ada cup holder, ada tuas transmisi yang futuristis banget gitu ya, rem parkir elektrik, sama ini ada wireless charging dan tempat penyimpanan. Sebentar di bawahnya ada soket-soket USB Type-C dan juga USB-C biasa ya. Ini tempat penyimpanannya juga gede. Walaupun ini oke lah secara akomodasi, jadi lebih banyak tempat penyimpanan, tapi menurut gue jadi bikin kabinnya itu jadi berkesan sempit sebenarnya ya. Ini ada tempat penyimpanan juga. Nah terus layarnya juga ini minimalis aja, jadi nggak gede-gede atau nggak norak kayak mobil Cina yang sekarang kebanyakan. Sayangnya memang untuk konektivitas ini masih agak ini, jadi untuk nyetel musik segala macam mungkin bisa lah pakai Bluetooth dan lain-lain. Tapi kayak Apple CarPlay atau juga Google Android Auto itu belum ada, dan kita jadi susah untuk nampilin Maps yang ada di sini gitu. Tapi untuk pengaturan dan lain-lainnya ini cukup oke juga. Dia juga terintegrasi sama kamera 360 yang kalau misalnya di tempat sempit dia bakal jalan otomatis. Terus kalau kita lagi ngesen kanan atau kiri pun juga bakal nyala. Itu ngebantu banget untuk kita mantau kondisi sekitaran dari si mobil inilah gitu. Nah terus udah sekitar, pokoknya sisanya sih kayak misalnya nuansanya hitam semua, jadi makin elegan dan juga lebih sporty. Dan mobil ini memang kayaknya dirancang untuk punya kesan atau punya nuansa yang sporty banget gitu ya, nggak cuma dari tampilannya. Kita lihat joknya, ini gue suka sih, walaupun memang nggak ada sandaran kepala yang terpisah, tapi dia dibikin nyatu gini. Cuman secara desain itu tuh keren banget. Di sini ada embosan Beijingnya, terus di sini kayak ada aksen-aksen titanium gitu buat bolongannya, dan didudukinnya juga dia berasa kayak semi bucket seat kayak gitu lah ya. Sampai di bagian belakangnya pun dia nggak ininya tuh dibikin kayak nyatu gitu, si sandaran kepalanya. Untungnya ada 3 dan juga ada apa namanya nih, sandaran tangan kayak gitu-gitulah. Nah kira-kira ini yang bisa gue bahas dari bagian dalam kabinnya, yang gue pikir ketika dari luar tuh mobil ini kelihatan gede gitu, tapi untuk space ya ini nggak bisa dibilang lega juga, tapi jelas yang pasti nggak bakal sempit baik di depan maupun di belakang. Nah ini sektor mesin ya, baik tuh namainnya Magic Core. Ini mesinnya Magic Core, kapasitasnya nggak gede, dia cuma 1500 cc kayak kebanyakan SUV lainnya. Udah disokong sama turbo DWC juga ya gitu. Tenaganya itu 185 horsepower dan torsinya 305 Nm. Di atas kertas memang kayak berkesan biasa aja gitu. Kalau misalnya sama SUV lain, Omoda segala macam, ini memang masih di bawah gitu. Tapi dia juga udah didukung sama transmisi 7-speed yang udah pakai kopling ganda atau dual clutch. Itu yang bikin sebenarnya transmisinya sih menurut gue yang sebenarnya oke banget gitu, karena responsif dan juga untuk perpindahannya itu halus gitu, hampir nggak berasa dan cepet karena mungkin 7-speed-nya itu tadi ya gitu. Nah itu jadi ketika dia dipakai jalan sebenarnya agak pesimis itu, mesin 1500 cc turbo udah gitu bodinya segede ini, kebayang ya kan konsumsi bahan bakarnya kayak gimana gitu. Tapi ternyata setelah gue pakai di perkotaan kebanyakan macet dan lain-lain itu ada di rata-rata 100 kilo per 10 liter atau 10 liter per 100 km, yang artinya ya sekitar 110 lah gitu perbandingannya. Ini cukup lumayan lah gitu. Gimana untuk akselerasinya, yang tadi gue bilang transmisinya itu cukup pinter gitu ya, dan cukup gesit untuk ngeladenin kemauan si pengemudi. Jadi perpindahan giginya itu sama sekali nggak berasa dan tenaganya tetap ngisi, walaupun memang dia cenderung soft atau cenderung lembut gitu. Kemudian untuk handlingnya ini juga gue suka, mungkin karena dia karakternya yang lebar dan juga rendah. Jadi mobil ini tuh cukup gesit, cukup responsif dan presisi gitu ya dipakainya. Paling kalau misalnya ada kelamaan adalah gue kurang suka sama feedback setirnya yang kerasa hambar, jadi beneran kita kayak nggak bisa ngerasain feedback apa-apa dari permukaan jalan gitu. Ya ini juga sebenarnya khas dari mobil-mobil Cina, tapi untuk bantingan suspensinya walaupun dia keras tapi dia tetap
tetap nyaman lah gitu, maksud gue tetap empuk, dan ini yang ngebikin mobil ini tuh jadi lebih kaku dan gesit dan juga minim body rollnya, kira-kira kayak gitulah. Ya, jadi inilah dia Bike X552. Sebenarnya ini bisa jadi salah satu alternatif karena menurut gue secara tampilan, secara fitur, terus impresi berkendaranya juga dia nyaman dan sporty banget gitu ya. Layak dipertimbangkan juga untuk bisa jadi mobil-mobil harian kalian gitu ya. Paling tinggal harganya aja, dia dibanderol 487 jutaan. Nah, murah mahal sebenarnya relatif, tergantung dari kalian dan juga budget kalian. Kalau ada komen-komen silahkan sampaikan kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit.